Hari ini kita akan melakukan sesuatu yang berbeda. Kita tidak akan sekedar meratapi sebuah tragedi. Kita akan melakukan sebuah audit. Sebuah audit klinis dan sistemik atas apa yang sebenarnya terjadi di Jembatan Cangar. Karena apa yang terjadi di sana bukanlah sekedar insiden, melainkan gejala dari sebuah kegagalan sistem. Dan tugas kita adalah membedahnya, lapis demi lapis. Mari kita lihat kasus ini dari kacamata manajemen risiko. Case ID CAN 2026. Lokasi Jembatan Cangar. Statusnya zona merah. Kenapa? Karena dalam analisis risiko, sebuah pola yang berulang di lokasi yang sama dalam waktu singkat bukanlah kebetulan. Itu adalah data. Dan data ini memberitahu kita satu hal, ada kegagalan sistemik yang kritis di sini yang menuntut audit penuh. Jadi begini cara kita akan membedah kasus ini. Ada 5 fase dalam audit kita. Pertama, kita lihat data kasusnya. Kedua, kita analisis kegagalan desain dan kebijakan yang teknis. Ketiga, kita masuk ke mekanisme penularan digital atau yang dikenal sebagai efek Werther. Keempat, kita usulkan solusi yang seharusnya sudah jadi standar. Dan terakhir, kita tarik kesimpulan dari semua titik tadi. Oke, fase pertama, audit fakta. Ini adalah data mentahnya. Dalam waktu kurang dari sebulan, dua nyawa melayang. Keduanya laki-laki, usia sama, 24 tahun, di lokasi yang sama persis. Ini adalah premis dasar dari seluruh analisis. Yang paling mengkhawatirkan dari data ini adalah polanya. Lihat, polanya bisa diprediksi. Perilaku sebelum kejadian, barang bukti yang ditinggalkan, semuanya identik. Kemiripan ini bukan sekedar data forensik ya. Ini adalah bukti telak bahwa lokasi tersebut punya kerentanan desain yang bisa dieksploitasi dengan cara yang dapat diperkirakan. Ini sinyal bahaya yang seharusnya memicu alarm sistemik sejak pertama. Dan ini membawa kita ke titik kegagalan pertama yang paling kasat mata, infrastruktur fisik itu sendiri. Kita akan bahas bagaimana sebuah desain lingkungan bisa secara aktif berkontribusi pada sebuah tragedi, dan bagaimana respon pihak berwenang selalu datang terlambat. Lini masa ini adalah contoh paling gamblang dari apa yang kita sebut kebijakan reaktif. Rencana mitigasi dalam hal ini pemasangan pagar baru muncul ke permukaan setelah insiden kedua. Setelah statistik korban jiwa jadi terlalu suram untuk diabaikan. Ini menunjukkan dengan jelas tidak ada strategi pencegahan yang proaktif. Yang ada hanyalah reaksi atas kegagalan yang sudah terjadi. Pernyataan ini, meskipun terdengar seperti sebuah langkah maju, pada intinya adalah sebuah pengakuan. Pengakuan atas kerentanan desain yang sudah ada dan dibiarkan selama bertahun-tahun. Ini mengkonfirmasi bahwa mitigasi bukanlah bagian dari perencanaan, melainkan sebuah respons darurat yang dipicu oleh tragedi. Jadi, poin utamanya adalah ini. Desain jembatan ini secara efektif memfasilitasi tragedi. Nggak adanya pagar pengaman yang memadai itu bukan kelalaian kecil. Ini adalah pembiaran sistemik terhadap risiko yang sangat-sangat jelas. Bisa dibilang, desain lingkungan itu sendiri menjadi kaki tangan dalam tragedi ini. Sekarang, mari kita geser lensa audit kita. Dari kegagalan fisik, kita beralih ke kegagalan kedua yang tidak kalah fatal, penularan digital. Sebuah epidemi yang menyebar bukan lewat virus, tapi lewat konten dan algoritma. Konsep kuncinya di sini adalah efek Werther. Secara klinis, ini adalah fenomena yang sudah terbukti, di mana paparan terhadap sebuah kasus bunuh diri, apalagi kalau dikemas secara romantis atau sensasional, bisa secara signifikan meningkatkan risiko tindakan serupa pada individu lain yang sedang rentan. Dan inilah yang terjadi di dunia maya. Tragedi Cangar tidak dibingkai sebagai krisis kesehatan mental, tapi diubah jadi konten yang estetik. Ada narasi puitis, musik melankolis, simbolisme mawar hitam. Ini semua mengubah sebuah lokasi tragedi menjadi semacam destinasi yang tragis. Setiap konten ini, sadar atau tidak, berfungsi sebagai sinyal berbahaya bagi mereka yang sedang berjuang. Seperti yang dijelaskan oleh sosiolog Bagus Irawan, romantisasi digital ini bukanlah bentuk empati. Ini adalah sebuah validasi yang sangat berbahaya. Konten semacam ini secara tidak langsung memberi pesan bahwa tindakan ini adalah jalan keluar yang indah, bukannya akhir yang tragis dari sebuah krisis kesehatan mental yang sebetulnya bisa dicegah. Lalu, mesin apa yang ada di balik epidemi digital ini? Jawabannya, algoritma. Kita harus paham, algoritma itu amoral. Tujuannya bukan kurasi etis, tapi amplifikasi engagement. Dia akan mendorong konten yang paling menarik. Dalam kasus ini, yang paling kritis dan tragis. Langsung ke hadapan audiens yang paling rentan. Menciptakan sebuah lingkaran setan gak mematikan.
Setelah kita mengaudit kegagalan fisik dan digital, kita sekarang beralih ke fase evaluasi solusi. Kita harus menuntut standar yang lebih cerdas dan proaktif, bukan cuma sekedar pagar besi. Sebuah standar yang sesuai untuk tantangan era modern. Nah, disinilah letak perbedaan fundamentalnya. Sistem yang ada saat ini, CCTV forensik, sifatnya pasif. Tujuannya apa? Hanya merekam tragedi untuk jadi bukti. Sistem yang kita usulkan, behavioral monitoring, sifatnya aktif. Tujuannya dirancang untuk mencegah tragedi itu terjadi. Perbedaannya sangat jelas antara mendokumentasikan kematian dan mengintervensi untuk menyelamatkan nyawa. Cara kerjanya cukup presisi. CCTV yang ditenagai AI dilatih untuk mendeteksi anomali perilaku. Misalnya, seseorang atau kendaraan yang berhenti terlalu lama di titik rawan yang sudah dipetakan. Begitu anomali terdeteksi, sistem secara otomatis mengirimkan alarm ke pusat komando. Dari sana, unit terdekat bisa langsung dikirim untuk melakukan intervensi dini. Inilah transisi dari pengawasan pasif ke pencegahan aktif. Kita sampai pada asesmen akhir dari audit ini. Jadi, apa temuan utama dari anatomi kegagalan di Jembatan Canggar ini? Kesimpulannya sangat jelas, ini adalah kegagalan multilapis. Pertama, kegagalan desain infrastruktur yang reaktif. Kedua, kegagalan ekosistem digital dalam memoderasi konten berbahaya. Dan yang ketiga, yang paling krusial adalah kegagalan imajinasi dari para pemangku kebijakan untuk menerapkan teknologi pencegahan yang sebetulnya sudah ada dan tersedia. Audit ini pada akhirnya meninggalkan satu pertanyaan fundamental. Ini bukan tentang menyalahkan satu individu. Ini tentang akuntabilitas sistemik. Jadi, siapa yang harus bertanggung jawab atas adanya titik buta atau zona mati keamanan di ruang-ruang publik kita? Siapa yang akuntabel ketika sebuah lokasi dibiarkan menjadi tren kematian? Sebagai penutup, sebuah pesan yang paling penting. Jika Anda atau orang yang Anda kenal sedang mengalami kesulitan, ingatlah, bantuan profesional selalu tersedia dan sifatnya rahasia. Jangan pernah ragu untuk menghubungi sumber-sumber ini. Bantuan itu ada di ujung telepon. Anda tidak sendirian.